Laporan Praktikum Morfologi Akar dan Batang, Nabila Amalina 2502039, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan. Latar belakang. Akar merupakan bagian utama tumbuhan yang umumnya berkembang di dalam tanah dan berperan vital dalam penyerapan air dan mineral dari tanah untuk kebutuhan tanaman. Akar juga berfungsi memperkuat berdirinya tumbuhan dan beradaptasi dengan lingkungan. Nio, Song Ai, dan Patricia Torre 2013. Batang merupakan bagian utama tumbuh-tumbuhan yang berperan sebagai penopang dan pengangkut zat makanan serta air dari akar ke seluruh daun dan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Batang tumbuh dari meristem apikal yang biasanya tumbuh ke atas menuju cahaya, menunjukkan sifat fototropisme. Selain memperkokoh tumbuhan, batang juga memiliki fungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan dan tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Johann Wolfgang von Goethe 1790. Fungsi akar dan batang. Fungsi akar adalah untuk menopang dan menambatkan tumbuhan ke tanah, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, serta bisa berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Fungsi batang adalah untuk menopang daun, bunga, dan buah, menjadi saluran transportasi untuk air, mineral, dan nutrisi antara akar dan daun, serta dapat menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan pada jenis tumbuhan tertentu. Sifat akar dan batang. Sifat akar tumbuhan meliputi struktur seperti tulung akar, batang akar, cabang akar, dan bulu akar yang berfungsi menyerap air dan unsur hara. Akar tumbuh ke bawah geotrop, tidak memiliki ruas atau buku, dan terbagi dalam sistem akar tunggang dan serabut. Selain menyerap akar, juga berfungsi memperkokoh tumbuhan dan menyimpan cadangan makanan. Sifat batang meliputi pertumbuhan ke atas menuju cahaya, fototropisme, memiliki ruas-ruas sebagai tempat tumbuh daun dan cabang, serta berperan sebagai penopang dan pengangkut air dan makanan. Batang dapat dimodifikasi untuk fungsi khusus dan penyimpanan cadangan makanan. Tujuan praktikum adalah untuk memberi pengalaman dan keterampilan kepada praktikan dalam mengamati dan mendeskripsikan berbagai tipe akar dan batang serta bentuk metamorfosisnya. Alat, topi, sarung tangan, buku gambar. Bahan tumbuhan yang ada di sekitar. Cara kerja, cari tumbuhan yang ada di sekitar, amati pada akar dan batangnya, gambar akar dan batang. Hasil pada morfologi akar. Akar sawit adalah sistem akar serabut yang tersusun dari akar primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Akar primer tumbuh vertikal ke dalam tanah lalu bercabang menjadi akar sekunder secara horizontal, yang selanjutnya akan bercabang lagi menjadi akar tersier dan kuarter. Selain sistem ini, sawit juga memiliki akar napas yang tumbuh di permukaan tanah untuk membantu respirasi. Akar bayam adalah akar tunggang yang terdiri dari akar utama dan cabangnya, kokoh dan dapat menembus tanah hingga kedalaman 20-40 cm. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, serta menopang tumbuhan agar dapat berdiri tegak. Akar ini berfungsi penting bagi kehidupan tumbuhan bayam secara keseluruhan. Akar serai adalah akar serabut yang pendek dan berumpun, memiliki banyak manfaat kesehatan bagi meluruhkan air seni dan dahak, menghangatkan badan, serta menjaga kesehatan jantung. Selain itu, akar serai juga digunakan dalam konservasi lahan dan kekuatan untuk mencegah erosi. Serai secara keseluruhan kaya akan antioksidan dan senyawa antiinflamasi. Akar jelantir berasal dari tanaman jelantir atau yang memiliki nama ilmiah Eriga
Polygon sumateraceae, anggota keluarga Asteraceae. Tanaman ini sering dianggap sebagai gulma atau tumbuhan liar karena mudah tumbuh di berbagai tempat, seperti halaman, pinggir jalan, kebun, dan sawah. Akar sawi adalah sistem perakaran tunggal yang memiliki akar cabang bulat panjang menyebar sekitar 30-50 cm ke dalam tanah untuk menyerap air dan nutrisi, serta menopang tanaman secara internal. Akar sawi tersusun dari jaringan epidermis, korteks, xilem, dan floem yang membantu dalam penyerapan, penyimpanan, dan transportasi zat-zat tersebut untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Akar modifikasi dari batang. Rimpang jahe adalah batang yang tumbuh di bawah tanah, tebal dan bercabang, yang sering disalahpahami sebagai akar karena posisinya. Hasil pada morfologi batang. Batang bayang umumnya lunak, bulat, berair, dan tidak berkayu, dengan warna bervariasi dari hijau muda hingga kemerahan. Batang ini tumbuh tegak, terkadang bercabang, dan berfungsi sebagai tempat penampungan daun serta menyalurkan nutrisi dari akar. Beberapa jenis bayam memiliki ciri khas seperti duri pada pangkal batang, sedangkan jenis lainnya memiliki serat dan mineral yang bermanfaat. Batang pucuk merah adalah berkayu keras dan tumbuh tegak dengan tinggi bisa mencapai 5 hingga 10 meter, tergantung kesuburan lahan. Batang ini bentuk bulat atau silindris, memiliki kambium di dalamnya dan berkayu keras. Pertumbuhan batang didukung oleh percabangan monopodial. Batang pepaya adalah batang tunggal yang tidak berkayu, berongga, dan tumbuh tegak lurus. Batang ini berwarna putih kehijauan dan permukaannya menunjukkan bekas-bekas tangkai daun yang telah lepas. Batang pepaya mengandung getah dan memiliki beberapa manfaat, seperti untuk mendukung metabolisme dan sebagai bahan makanan seperti kue janda naga. Batang pisang adalah batang semu yang terbentuk dari tumpukan pelepah daun yang tersusun rapat. Bagian ini tidak memiliki batang berkayu, tetapi memiliki kandungan air tinggi yang merupakan bagian dari tanaman herba monokotil. Batang pisang memiliki banyak manfaat, mulai dari dapat diolah menjadi berbagai produk makanan hingga dimanfaatkan sebagai media tanam, pupuk organik, atau pupuk kompos. Batang kelapa sawit adalah struktur silindris tegak dan tidak bercabang dan berfungsi mendukung tajuk pohon dan mengangkut nutrisi melalui sistem pembuluh di dalamnya. Bagian ini diselimuti bekas pelepah hingga usia sekitar 12 tahun. Kemudian pelepah yang mengkiring dan terlepas dan bentuknya menjadi lebih mirip kelapa. Batang sawit juga memiliki banyak potensi manfaat, termasuk sebagai bahan baku industri kayu, pembuatan gula merah, hingga media tanam organik, meskipun pemanfaatannya belum optimal. Batang pada kacang panjang mengalami modifikasi yang berfungsi sebagai penopang dan alat untuk memanjat, karena termasuk tanaman merambat. Batang kacang panjang akan tumbuh melilit pada terus penyangga atau tanaman lain yang ada di dekatnya. Hasil pada morfologi batang modifikasi. Batang kaktus adalah modifikasi yang menonjol, terutama berfungsi sebagai penyimpan air yang tebal dan berdaging, dan tempat berlangsungnya fotosintesis karena daunnya telah berubah menjadi duri. Untuk mengurangi kehilangan air, batang kaktus memiliki bentuk yang bervariasi seperti silinder, pipi, atau bulat yang permukaannya sering ditutupi oleh cuticula lilin untuk mencegah penguapan air. Batang jelantir. Batang modifikasi ini berfungsi untuk perbanyakan vegetatif, memungkinkan tanaman untuk menyebar dan membentuk koloni baru